Guys, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kabarnya baik ya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang seniman legend, seorang ayah, seorang senior, dan seorang pemimpin. Siapa dia? Beliau adalah seorang seniman country di tahun 90-an. Sudah banyak penghargaan yang dikantongin semasa menjadi seorang seniman. Dan lagi yang bikin deg-degan banget nih ya, beliau adalah seorang host senior di tahun 80-an. Siapa yang nggak tahu Who Wants to Be Millionaire versi Indonesia? Beliau menjadi hostnya di situ. Dan saat ini beliau menjadi seorang ambasador Indonesia di New Zealand. Siapa dia? Jangan lupa catatannya ya, barangkali siapa tahu aja ada informasi yang penting untuk disampaikan buat teman-teman semuanya. So, kalau gitu, yang belum subscribe dulu. Sudah pada tahu ya? Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya baik ya. Akhirnya, aku dari kemarin-kemarin tuh pengen banget bikin channel yang sedikit bermanfaat gitu, agak sedikit berbobot. Kalau kemarin sempat kita membahas tentang hobi. Memang channel itu dibikin khusus untuk hobi sih ya. Okay. Ini aku lihat ada sesuatu yang menarik. Okay. Sesuatu yang menarik di halaman Instagramnya KBRI Wellington. Okay. Gimana kalau kita coba menghubungi Bapak Dubesnya aja? Oke nggak? Barangkali aja ada informasi tentang lowongan pekerjaan atau mungkin beasiswa atau kita cari informasi yang lainnya aja. Aduh, saya deg-degan banget nih kalau ngobrol sama beliau. Iyalah, secara host legend, ya kan legendaris banget. Ya udah kalau gitu kita hubungi langsung aja ya. Halo Sobat Cinta semuanya, hari ini saya bersama Bapak Duta Besar Republik Indonesia di Wellington ya. Kita akan tanya-tanya mengenai banyak hal. Halo Bapak, terima kasih banyak nih atas waktunya nih Pak. Aduh, saya malu nih, nggak tahu mau nanya apa. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan, saya pengen tahu dulu dong Pak, sejarah Bapak menjadi seorang diplomat itu bagaimana? Yang kita ketahui bersama, Bapak kan seorang seniman country ya. Tiba-tiba berubah haluan menjadi seorang diplomat dan menjadi seorang dubes saat ini di New Zealand. Itu bagaimana jalan ceritanya Pak? Nggak sengaja kecemplungkah atau memang sudah dicita-citakan? Oh, saya akan mulai dengan begini ya. Saya ini adalah seorang pemimpi. I'm a dreamer. Apa yang terjadi di hidup saya ini yang menurut orang gitu ya, wow gitu ya, kayaknya nggak mungkin terjadi di seorang Tantowi. Padahal itu sesungguhnya adalah penjelmaan dari mimpi-mimpi saya. I'm a dreamer and I believe in my dream. Nah, saya itu punya, dulu waktu kecil itu punya 3 mimpi. Mimpi pertama itu saya pengen jadi orang terkenal, bukan notorious tapi jadi terkenal dengan reputasi yang baik. Nggak tahu terkenal jadi apa, saya pengen terkenal aja gitu. Kedua, saya pengen jadi penyanyi country. Kenapa? Karena dari kecil saya itu sudah akrab dengan lagu-lagu country dan akhirnya itu menjadi terobsesi. Seru juga ya kalau jadi penyanyi country gitu di Indonesia. Yang ketiga, saya pengen tinggal di luar negeri. Nah, kenapa? Ya karena itu, karena lagu-lagu country itu saya jadi suka film-film cowboy, film-film drama seperti Little House on the Prairie. Nah, 3 cita-cita itu, 3 mimpi itu saya pelihara dan akhirnya menjadi cita-cita. Berkat kerja keras, doa orang tua, dan doa teman-teman, alhamdulillah lo jadi semua. Bahkan jadinya tuh lebih dari apa yang saya mimpikan. Pertama, saya jadi orang terkenal. Terkenalnya tuh bukan hanya di Indonesia, bahkan terkenal di luar negeri. Karena apa? Karena televisi dan karena musik country. Nah, yang kedua, saya pengen menjadi penyanyi country. Wow, yang saya dapat itu lebih daripada sekedar penyanyi country. Saya akhirnya dikenal sebagai ikonnya musik country. Kenapa jadi ikon? Karena orang lain nggak mau nyanyi country. Karena kampungan kali ya, jadi cuma saya aja yang nyanyi country, bagus lah. Jadi tinggal saya satu-satunya penyanyi country di Indonesia. Nah yang ketiga, saya pengen tinggal di luar negeri. Ternyata itu membawa saya tinggal di luar negeri, bukan sekedar tinggal. Saya menjadi seorang duta besar. Nah duta besar itu bukan sesuatu yang kecelakaan bagi saya. Karena saya mengangankan hidup di luar negeri,
Maka saya tiba-tiba pada waktu remaja itu ingin sekali menjadi diplomat. Nah, saya rintis jalan untuk menjadi diplomat itu. Pertama dengan modal saya suka bahasa Inggris dan menguasainya. Kedua, saya suka bergaul, punya banyak teman. Nah, itu kan modal utama untuk seorang diplomat itu. Menguasai bahasa asing, punya banyak teman, dan mempunyai kemampuan public speaking. Udah dari modal ini, plus keterkenalan saya rintis jalan saya. Saya menjadi politisi, menjadi anggota DPR. Menjadi anggota DPR itu ada 11 komisi. Saya nggak mau di mana-mana. Saya hanya mau di komisi 1 yang membidangi bidang luar negeri, yang bermitra dengan Kementerian Luar Negeri. There I go. Akhirnya saya menjadi orang yang sangat fasih mengenai isu-isu luar negeri, bermitra dengan Menteri Luar Negeri, dengan diplomat-diplomat baik di dalam maupun di luar negeri. Udah deh. Akhirnya saya menjadi anggota DPR, Komisi 1, akhirnya menjadi pimpinan, banyak terekspos di dalam dan di luar negeri, sedikit lagi menjadi diplomat. Akhirnya tahun 2017 saya mendapatkan amanat kepercayaan dari Presiden untuk menjadi seorang duta besar. Disinilah akhirnya saya berada di Selandia Baru sebagai Dubes RI untuk Selandia Baru, Samoa, Kerajaan Tonga, Kepulauan Cook, Norway, merangkap sebagai Dubes RI keliling untuk Pasifik. Udah setengah jam sendiri. Tapi jadi bapak gini. Jadi aja. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih Pak, kalau kita ketahui di televisi, nonton TV nih, perjalanan seorang duta besar itu seru banget, jalan-jalan ke luar negeri atau menjadi kepala perwakilan dari negara Indonesia untuk luar negeri juga. Yang jelas sering banget ketemu dengan perwakilan-perwakilan dari negara luar. Dan yang paling seru lagi adalah jalan-jalan ke luar negeri itu. Mungkin karena berbeda suasananya dengan Indonesia kali ya Pak ya. Jadi kelihatannya seru aja gitu ya. Sebetulnya tugas real dari seorang kepala perwakilan terutama ya, kepala perwakilan Indonesia untuk luar negeri itu apa sih Pak? Bisa sedikit diceritain nggak realnya gitu? Tugas kepala perwakilan itu adalah mewakili segenap kepentingan nasional di negara penerima, di negara yang menerima duta besar tersebut. Seluruh kepentingan nasional kita, baik terhadap negara itu maupun organisasi internasional ataupun institusi-institusi di mana keberadaan Indonesia diperlukan, itulah tugas dari seorang kepala perwakilan atau duta besar, ya. Nah, kepala perwakilan itu tidak selalu duta besar, tergantung level dari atau size dari kantor perwakilan. Ya, yang paling tinggi itu adalah KBRI, dipimpin oleh seorang duta besar. Kemudian di bawahnya adalah konsulat jenderal, itu dipimpin oleh seorang konsul jenderal. Di bawahnya lagi ada konsulat, ya, dipimpin oleh seorang konsul. Nah, untuk organisasi internasional itu biasanya dirangkap oleh duta besar di mana kantor dari organisasi internasional itu berada. Tapi bisa juga ditugaskan secara khusus, bisa juga. Nah, untuk PBB sebutannya itu adalah perutusan tetap atau permanent missions. Levelnya sama dengan duta besar. Nah, semuanya itu ya, dari mulai konsul jenderal, duta besar, kemudian permanent mission atau perutusan tetap, sama. Jadi memperjuangkan kepentingan nasional. Kepentingan nasional itu apa saja? Ada 3 aspek sebenarnya. Politik. Jadi ada beberapa negara di mana kita mempunyai kepentingan politik yang besar. Seorang duta besar harus memperjuangkan kepentingan politik kita, ya. Kemudian ekonomi, ada negara-negara tertentu yang Indonesia itu berkepentingan secara ekonomi. Nah, seorang duta besar dan stafnya, ya, itu memperjuangkan kepentingan ekonomi kita. Dalam bentuk apa? Neraca perdagangan harus meningkat, investasi yang masuk ke Indonesia harus meningkat, jumlah turis yang datang ke Indonesia meningkat. Kemudian sosial budaya, seorang duta besar dan perangkatnya harus memperkenalkan budaya Indonesia di negara di mana dia ditugaskan. Harus memperjuangkan sebanyak mungkin
beasiswa yang didapatkan untuk masyarakat atau rakyat Indonesia. Nah, di bidang-bidang lain itu juga tidak kalah pentingnya, yaitu dalam konteks melayani dan melindungi warga negara dan badan usaha Indonesia di luar negeri. Jadi itulah tugas dari duta besar, banyak sekali. Jadi sesungguhnya duta besar, konsul jenderal, ya, kemudian permanent mission, itu nggak ada nganggurnya sebenarnya. Tiap hari itu ada saja kerjaannya. Tapi kalau misalnya seorang kepala perwakilan memutuskan untuk biasa-biasa saja kerjanya, nganggur, oh juga bisa. Jadi banyakan mancing gitu ya, atau banyak kerja-kerja yang ya bukan tugas pokok, ya bisa saja. Ya, apalagi yang mengawasinya jauh di Indonesia. Nah, kalau saya, karena saya itu adalah non-career ambassador, saya bukan diplomat, jadi duta besar itu cuma sekali seumur hidup, oleh karena itu sekali tapi berarti. Kegiatan di KBRI Wellington itu seru banget, dilihat aja tuh teman-teman juga kalau penasaran lihat aja di Instagramnya KBRI Wellington. Di sana seru banget kegiatan-kegiatannya. Jadi warga negara Indonesia yang berada di New Zealand itu nggak sepi-sepi amat gitu ya. Jadi rame banget di sana, kegiatan sosialnya juga seru. Oh ya, kalau ngobrolin tentang warga negara, ngomong-ngomong warga negara Indonesia saat ini yang berada di New Zealand ada berapa orang sih, pada berapa banyak gitu, dari mungkin permanent resident kah, atau studi, atau ibu rumah tangga dan lain sebagainya deh yang bekerja lah ya di sana. Totalnya semuanya per tahun 2021 itu ada berapa orang? Kalau sensus terakhir itu warga negara kita di sini itu ada 6.500 ya. Dari 6.500 itu 843 orang itu pelajar dan mahasiswa, kemudian para pekerja itu adalah para profesional ya, itu ada 3.000, selebihnya itu adalah ibu rumah tangga, kemudian lansia ya. Jadi 6.500 yang tersebar di 2 pulau di Selandia Baru, Pulau Utara dan Pulau Selatan. Dan juga ada beberapa ratus warga kita yang tinggal di negara akreditasi KBRI Wellington, yaitu di Samoa, di Tonga, di Kepulauan Cook, ya, di Norway juga kalau tidak salah juga ada, ya, ada beberapa warga kita. Jadi lumayanlah sebaran warga kita, tapi ya paling banyak itu di Selandia Baru. Coba musiknya ganti dong, musiknya musik country aja ya, ganti apa ya, gak apa-apa ya. Oke. Biar suasananya agak bernostalgia gitu. Untuk selanjutnya, aku perlu contekan nih pertanyaan selanjutnya. Nah, yang kita ketahui bersama saat ini kan COVID sedang melanda seluruh negeri di belahan dunia manapun itu. Dan jika melihat dari daily activity case COVID-19 sendiri, terutama di pemerintahan New Zealand, itu daily activity-nya itu menurun benar-benar drastis banget di situ ya. Berarti dari situ sudah kita lihat penanganan dari pemerintah New Zealand itu cepat, tepat, dan warganya pun tanggap, terutama pada aturan pemerintah. Dan sebagai duta besar, tentunya sangat berperan penting untuk melindungi warga negara Indonesia di sana. Bagaimana sih Bapak cara menyikapi hal tersebut? Bisa diceritakan nggak Pak? Susah nggak nih warga negaranya? Ya betul ya, jadi Selandia Baru itu adalah negara nomor 1, saya bisa sebut. Negara nomor 1 dalam konteks merespon COVID-19. Di sini tuh hampir bisa disebut ini negara sudah COVID-free. Jadi sudah tidak ada kasus COVID lagi di sini. Kalaupun ada kasus COVID itu adanya di tempat karantina, yaitu para traveler atau pendatang yang datang kemudian harus dikarantina 2 minggu. Nah, di situ ditemukan bahwa positif. Tapi kasus di komunitas itu bisa disebut tidak ada. Kalaupun ada, cepat sekali penanganannya. Nah, meski demikian, tidak bisa membandingkan Selandia Baru dengan Indonesia. Indonesia itu beratus-ratus kali lebih besar dibanding Selandia Baru dalam semua hal. Jumlah penduduk, kompleksitas, ya,
kemudian dan lain-lain. Sehingga membandingkan keberhasilan Selandia Baru dengan Indonesia adalah tidak seperti membandingkan apel dengan apel. Selandia Baru tidak punya problem perbatasan seperti kita yang jumlahnya begitu banyak. Selandia Baru tidak punya problem kesadaran penduduk yang rendah, ya, seperti di kita. Selandia Baru tidak punya problem bahwa 80% lebih penduduk kita itu bekerja pada sektor informal, di mana tidak bisa kita memaksa mereka untuk work from home. Mereka setiap hari itu harus meninggalkan rumah dalam rangka mencari nafkah. Nah, Selandia Baru kan nggak bisa, di penduduknya cuma 5 juta, kebanyakan bekerja pada sektor formal, work from home. Ya, semuanya akan tinggal di rumah, apalagi dikasih duit, dikasih subsidi. Kita kan tidak bisa seperti itu. Nah, saya bisa sebut di sini bahwa keberhasilan Selandia Baru dalam merespon COVID-19 ini terletak pada kekompakan para pemangku kepentingan dengan rakyatnya. Mereka tuh kompak betul, tidak ada silang pendapat. Ya, pemerintah dengan oposisi dalam isu-isu lain itu mereka bisa silang pendapat, berargumentasi. Tapi kalau sudah urusan COVID, sudah urusan keselamatan bangsa dan negara, mereka satu. Itu hebatnya. Jadi kita adalah negara demokrasi terbesar, ketiga terbesar setelah India, Amerika, Indonesia. Tapi kita kalah dibandingkan dengan negara yang penduduknya 5 juta dalam konteks demokrasi. Apa parameter kekalahan kita? Yaitu tadi, kekompakan. Jadi di sini itu kalau sudah untuk kepentingan orang banyak, kepentingan bangsa dan negara, kepentingan perorangan, kepentingan kelompok menjadi nomor 2, nomor 3, bahkan nomor sekian. Itulah keberhasilan Selandia Baru dalam mengatasi berbagai macam hal. Misalnya ya, persoalan terorisme di Christchurch 2 tahun lalu, dan sekarang ini COVID. Karena mereka kompak. Nah, di sini ini mereka punya yang namanya itu Team of 5 Million, tim yang beranggotakan 5 juta. Mereka lah panitia, ya panitia merespon COVID ini. Siapa 5 juta itu? Seluruh penduduk, bukan hanya Perdana Menterinya. Seluruh penduduk, seluruh masyarakat, mau itu warga negara maupun datang, dia terlibat langsung. Dia bertanggung jawab langsung terhadap COVID. Itulah yang membuat mereka itu cepat selesai COVID di sini. Tentunya saya lihat kegiatan-kegiatan di KBRI Wellington, terus kegiatan-kegiatan Bapak juga gitu ya. Ada satu kegiatan yang menarik perhatian saya adalah ketika di KBRI Wellington sedang melakukan kegiatan peduli atau kegiatan kemanusiaan ya untuk saudara kita yang berada di tanah air. Itu bagaimana sih Pak kegiatannya? Kok bisa seru banget gitu ya? Peduli banget ternyata saudara-saudara kita yang ada di New Zealand, terutama melihat musibah yang sedang melanda di tanah air. Masyarakat kita itu begini ya, semakin jauh dari tanah air, semakin kompak. Ya, tidak ada lagi yang namanya separasi Muslim, non-Muslim, orang Jawa, orang Sumatera, orang Manado, nggak ada. Ya, etnis keturunan, warga negara asli itu nggak ada. Ketika sudah di luar negeri, warga negara Indonesia kompak. Ya, makanya saya selalu bilang, kalau mau merasakan cinta terhadap tanah air, tinggallah di luar negeri. Ya, kenapa saya katakan demikian? Hadir di acara 17 Agustus, upacara menaikkan bendera. Kalau di Indonesia, karena udah rutin, biasa-biasa saja. Dan kita di Indonesia, coba di sini. Ketika kita naikin bendera, nyanyi lagu Indonesia Raya, nangis kita. Di situ kita cinta sama tanah air kita. Di situ kita sayang kepada tanah air kita. Nah, jadi dalam konteks kepedulian warga negara Indonesia di Selandia Baru untuk berbagai bencana yang ada di tanah air, menurut saya itu adalah suatu hal yang biasa. Bukan hanya terjadi di Selandia Baru, di seluruh negara di mana warga negara kita bermukim. Ketika mereka sudah di luar negeri, mereka kompak bersatu. We are Indonesian and we are proud to be Indonesian. Dengan sendirinya ada bencana ya di Indonesia, mereka tuh cepat sekali bersatu untuk bisa melakukan apa gitu. Ya, misalnya tuh fundraising ya untuk mengurangi beban para korban bencana alam ya. Dalam hal ini yang kemarin itu adalah longsor di Sulawesi ya, awal tahun 2021 yang lalu. Nah, saya sebagai duta besar kepala perwakilan itu
tersentuh dan sangat apresiatif terhadap upaya-upaya yang dibangun oleh masyarakat Indonesia melalui berbagai kelompok yang ada di sini. Nah, di sini itu ada 3 kelompok besar ya. Untuk orang Islam, kalau di Wellington tuh mereka bernaung pada satu kelompok yang namanya Umat Muslim Indonesia (UMI). Kemudian yang Kristen itu mereka punya persatuan yang namanya Perkiwi, atau apa namanya singkatannya itu? Persatuan Kristen Indonesia. Nah, payung itu semuanya, katakanlah demikian, itu adalah Kamasi. Kamasi itu komunitas masyarakat Indonesia. Nah, 3 organisasi inilah yang terus bermitra dengan KBRI dalam melakukan kegiatan-kegiatan berbasis sosial dan budaya, dan saya merasa kami di KBRI merasa sangat terbantu. Nah, demikian tadi teman-teman obrolan kita bersama dengan Bapak Dubes. Masih banyak nih obrolan yang lain yang belum kita sampaikan. Ada informasi juga mengenai ekspor dan impor. So, buat teman-teman, tunggu obrolan kita selanjutnya ya. Sampai jumpa. Jangan lupa di subscribe.